Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah saum dan kemudian lanjutkan sholat subuh berjamaah, dan kita akan ngaji ayat-ayat semesta. Pada pagi ini kita akan membahas langit pertama, ya, membahas langit pertama. Pada ngaji yang lalu kita telah membahas struktur langit, dan kemudian kita telah membahas juga sebelum langit itu apa, ya. Nah, dalam pembahasan struktur langit pada waktu itu kita telah sampai pada pemahaman bahwa di atas bumi kita itu ada 7 lapis langit. Kita merujuk pada nas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin faraji'il basara hal tara min futur. Dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Jadi langitnya berlapis-lapis. Dalam pemahaman lama itu 7 lapis langit ini kemudian dikaitkan dengan lapisan atmosfer, begitu ya. Itu pemahaman yang pernah kita terima. Nah, tentu kalau kita berbicara atmosfer, maka atmosfernya itu sampai bagian yang bersentuhan dengan bumi, begitu. Tetapi pada kajian yang lalu kita telah membahas bahwa Al-Quran menyatakan wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang diantara keduanya. Jadi artinya setelah bumi, sebelum langit itu antara bumi dan langit itu terpisah, karena di situ ada bainahuma, begitu. Ada antara, dan antara itu bukan langit, bukan bumi. Berarti sebagian atmosfer yang ada di kita yang melingkupi bumi ini bukan masuk kategori langit, begitu. Nah, kemudian di ayat lain disebutkan dengan redaksi yang hampir sama, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi redaksinya hampir sama atau persis sama, kecuali pada kata langit as-sama dan samawati. Jadi pada kata langit dan banyak langit. Jadi banyak langitnya itu identik dengan satu langit, begitu. Dan banyak langitnya secara lebih spesifik disebutkan seberapa banyak, begitu. Nah, di sini disebutkan sab'ah samawatin tibaqa. Jadi 7 lapis. Itu. Ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Dan kamu tidak melihat cacat di dalam ciptaan yang Maha Rahman itu. Nah, jadi
eh, realitas itu ada dua, yaitu al-khaliq dan al-makhluk gitu. Jadi selain al-khaliq itu adalah makhluk, ciptaan. Al-khaliq itu adalah yang mencipta gitu. Nah, ciptaan itu tentu banyak ya. Tapi di ayat ini disebutkan ma tara fi khalqir rahman. Jadi kamu tidak melihat di dalam ciptaan yang Maha Rahman itu ya min tafawud keharmonisan, cacat gitu ya, kerusakan begitu. Nah, tapi ciptaan di sini karena di ayat ini didahului oleh khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi maksudnya kamu nggak akan melihat adanya cacat pada penciptaan 7 lapis langit itu. Jadi artinya 7 lapis langit ini pada prinsipnya itu adalah lapis langit yang bisa kita lihat, yang bisa kita observasi. Jadi bukan langit yang gaib, tapi langit yang dunia, ya, langit dunia, langit material itu. Nah, maka 7 lapis langit ini kemudian bisa kita gambarkan ya, jadi ini bumi, kemudian di luar bumi sampai ketinggian tertentu itu yang disebut dengan baena, yaitu antara bumi dan langit. Sehingga bukan bumi, bukan langit. Itu dasarnya teks, ya, dasarnya teks ayat Al-Quran. Nah, kemudian baru itu ada langit, dan langitnya menurut ayat tadi itu adalah 7 langit yang berlapis-lapis, dan langit lapis 1 dan langit 2 itu tidak ada bayananya, jadi nyambung begitu ya, nyambung. Nah, maka bisa kita gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, itu tentu kemudian pertanyaannya adalah langit pertama itu dimulai pada ketinggian berapa, kan gitu ya, dan sampai ketinggian berapa. Nah, setelah itu adalah langit kedua begitu. Demikian juga dengan langit keduanya, sampai berapa tingginya, kemudian dilanjutkan langit ketiga dan seterusnya ya. Nah, ini saya gambarkan sebagai langit dunia, langit material. Lawan dari yang material itu yang gaib. Nah, yang gaib itu ya tempat para malaikat berada, setan, jin berada, makhluk-makhluk yang imaterial, makhluk-makhluk yang bukan terdiri dari materi. Ya, materi itu maksudnya kalau kita bicara yang lebih kecil lagi itu atom, ya, atom itu. Nah, jadi malaikat, jin, setan itu tidak terbuat dari atom-atom. Nah, itu ya, atom-atom yang pernah kita pelajari ketika SMA yang dalam tabel periodik itu. Nah, tubuh kita kan tersusun dari itu, ya, dari turab, dari tanah. Nah, tanah itu tersusun dari atom-atom yang ditabelkan ya di tabel Mendeleev itu. Nah, jadi yang saya gambarkan ini adalah langit dunia yang bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Dan karena bisa dilihat, kemudian kita tidak melihat cacatnya itu. Nah, jadi itu tadi nasnya. Nah, jadi langit itu sebenarnya ya adalah ruang di atas bumi yang mempunyai ketebalan tertentu begitu ya. Itu. Jadi sebenarnya kalau kan sering kita itu mengatakan langit. Begitu melihat ke atas kita katakan langit. Tapi begitu ada orang nanya, sakjane langit itu apa? Baru kemudian kita bingung. Iya, langit itu apa sakjane gitu ya. Ya. Nah, kenapa? Karena kita terbiasa melihat ke atas itu yang warna biru gitu ya, kalau pas cerah gitu. Nah, itu. Nah, tapi sebenarnya itu apa gitu ya?
Ya. Nah itu karena kemudian berubah menjadi hitam ketika mau hujan, kan begitu ya. Nah jadi secara sederhana sebenarnya ya ruangan aja di atas bumi kalau kita merujuk pada nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Nah ruangan ini kemudian isinya macam-macam, sebagiannya sudah digambarkan oleh Al-Quran itu. Nah yang antara, jadi yang sebelum langit ya, ini antara gitu, ini merujuk pada surah surah 16 itu surah apa? An-Nahl ya, surah An-Nahl. Alam yara ila thair musahharatin fi jawwis sama ma yumsikuhunna illallah, gitu ya. Jadi apakah mereka tidak melihat burung-burung yang musahharatin fi jawwis sama, yang ditundukkan di udaranya langit gitu. Jadi bukan langitnya tapi udaranya langit. Jadi maksudnya udara ini bersentuhan dengan langit gitu ya, bersentuhan dengan langit gitu. Nah, jadi ini yang antara tempat burung-burung itu berterbangan. Burung-burung itu hidup. Nah, burung hidup itu berarti burung menghirup udara. Dan di situ juga ada udara yang membuat kepakan sayapnya itu memungkinkan burung itu terbang. Sebab burung nggak bisa terbang di dalam ruang vakum. Itu. Jadi di situ ada udara. Jawwis sama. Jadi bukan as-samanya yang jadi penekanan di ayat ini, tapi jawwis sama. Jawun al-jawu itu udara. Ya, udara. Itu. Jadi yang di antara langit dan bumi itu adalah al-jawu, udara, tempat burung-burung berterbangan. Ini ayat Quran. Alam yaro ilat toir musahharatin fi jawwis sama. Jadi teksnya itu clear, jelas. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang ditundukkan fi jawwis sama, fi di dalam, di udara. Nah itu ya. Jadi sudah sangat clear Al-Quran itu menjelaskan. Redaksinya sudah clear ya, bahkan undebatable. Jadi tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Nah itu. Jadi di udaranya langit. Jadi bukan fi sama, karena ayat-ayat yang lain itu menyebutnya fi sama. Ini enggak, fi jawwis sama. Jadi bukan langitnya tapi al-jawunya itu, udaranya. Nah, jadi setelah bumi ya sampai ketinggian tertentu itu adalah udara yang tidak disebut langit. Al-Quran nyebutnya bainal ard was sama. Itu bainahuma. Gitu. Oke. Nah, jadi itu. Nah, itu surat apa tadi? Surat An-Nahl ayat 79. Oke. Nah, baru setelah itu langit pertama. Ini yang akan kita bahas ya, pada kesempatan ini. Yang burung itu sudah pernah kita bahas pada ngaji yang lalu ya. Nah, sekarang langit yang pertama. Ini kita fokus ke langit yang pertama. Nah, ya. Nah, ini videonya nih menggambarkan apa nih? Menggambarkan kelihatan hujannya ya. Video hujannya ya. Ya karena dibantu oleh orang pakai payung, jadi imajinasi kita langsung hujan ya. Padahal gambarnya buruk. Tapi karena ada gambar orang pakai payung sehingga kemudian buruknya itu dipahami sebagai hujan ya. Nah itu kemampuan seni rupa ya. Jadi ini kita pahami sebagai hujan. Itu. Ya. Dan memang tadi malam itu hampir jam 12 saya bingung. Ini kita tak kayak materi apa isu ini? Apa melanjutkan kalender hijrah global terapanya di bulan Ramadan dan Syawal atau apa begitu ya.
Jadi bagaimana menentukan ketinggian 5 derajat di wilayah paling barat gitu ya. Wah, jangan, karena yang kemarin sudah membahas kalender Hijriah gitu. Nah, sekarang musimnya musim hujan. Ya udah, saya pilih saja yang sedang musim. Tapi mudah-mudahan hujan di sini tidak sampai menimbulkan banjir seperti di beberapa wilayah ya, khususnya di Semarang sana gitu. Nah, jadi kita ngaji surat Hud ayat 44 ya, surat Hud ayat 44. Itu di ayat ini disebutkan wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghidul ma'u wa ghudiyal amru wastawat alal judi wakila bu'adalil qaumid dhalimin ya. Jadi ini adalah rangkaian ayat yang menggambarkan perjalanan Nabi Nuh yang berdakwah tetapi kemudian dakwahnya ditolak sampai Nabi Nuh itu setengahnya putus asa. Nah, kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Ketika umat Nabi Nuh melihat Nabi Nuh membuat perahu, maka makin kenceng mereka membuli Nabi Nuh. Karena nggak ada hujan, nggak musim hujan, nggak ada perahu, gendeng wong iki, nah, gitu ya. jadi dakwahnya makin penolakannya makin kenceng gitu ya. Itu. Jadi dikira orang sudah mulai frustasi, kemudian pikirannya sudah mulai owah. Nah, kira-kira begitu. Jadi beratnya dakwah itu begitu, ya. Nah ini. Jadi kalau kita berdakwah kemudian merasa berat, kita harus segera merujuk kepada pengalaman para nabi, begitu ya. Memang dakwah itu berat, ya. Nah, itu. Nah, jadi dibully, diolok-olok, tapi kemudian Allah menyampaikan, kamu diam aja, nggak usah melayani mereka, dan tetaplah buat kapal, begitu. Nah, ketika kapal jadi, kemudian diperintahkan untuk memasukkan hewan-hewan berpasangan, ya, termasuk diantaranya bebek. Nah, karena bebek juga masuk, maka sampai hari ini kita bisa menikmati bebek sinjai dan lain-lain itu, ya. Itu karena dulu pada zaman Nabi Nuh, bebek masuk pasangan dalam perahunya Nabi Nuh, gitu ya. Nah itu, bebek, wedhus, ayam itu, ya, itu gitu. Jadi kalau jenengan pas ya, sahur buka bersama ya, makan menu bebek, sate kambing ya, sate ayam atau bahkan sate kelinci, ingatlah Nabi Nuh. Karena beliau pada waktu itu memasukkan hewan-hewan itu berpasangan, kan begitu teks ayatnya. Ya, teks ayatnya begitu, sehingga kemudian hewan-hewan itu tidak musnah, ya. Nah, kemudian banjir, hujan terus, air makin naik, ya. Ketika air masih ya setinggi lutut itu ya masih belum seberapa, tapi kemudian tinggi, perahu udah mulai jalan, bahkan putra Nabi Nuh Kan'an itu masih tetap saja menolak. Bahkan ketika diseru, ya, sehingga kemudian Nabi Nuh berdoa dan kemudian ditegur, begitu, ya. Nah ini, jadi berdakwah, tapi bahkan anaknya nggak mau ikut. Ini kan tentu sangat berat. Bayangkan seorang anak yang dibesarkan dari bayi, begitu, sangat dicintai, tapi kemudian nggak podo karo karepe wong tua. Itu kan, bayangkan kalau kita punya putra yang seperti itu, betapa kemudian seleren ya aku tak dakwah gitu ya. Ada izin, wow dakwah ternyata anakku dewi gak iso, kan gitu ya. Nah, jadi ketika ada situasi-situasi seperti itu,
ya udah ingat Nabi Nuh itu ya, ingat Nabi Nuh. Nah, itu. Nah, ya tentu kita introspeksi dulu, ya introspeksi. Nah, tapi kalau kemudian sudah, ya ingat juga Nabi Nuh, gitu ya. Nah, mari kita telaah, ya abla'i itu dari kata apa? Yabla'u bal'an itu menelan. Jadi bumi itu disuruh menelan. Senar. Ya, apa namanya? Kan'an tadi tetap menolak. Hujan terus turun, air makin tinggi sampai kemudian bahkan katakanlah menenggelamkan bukit begitu, saking tingginya begitu. Udah, akhirnya semua kelelep, semua tenggelam. Ya, makhluk-makhluk yang di luar karena hujannya sudah sangat lama itu pada mati gitu ya. Pada mati begitu. Nah, pada akhirnya kemudian, nah ini ayat yang merupakan ayat pemungkas begitu disebutkan wakila, dan dikatakan ya ardubla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Nah ini ya, jadi ini drainase ya, ini prinsip drainase supaya nggak banjir. Jadi harus ada serapan tanah itu yang dipertahankan. Tapi kalau tanah kemudian babat dengan bangunan, kemudian nggak ada serapan, ya udah, ya maka banjir akan menjadi langganan setiap kali musim hujan, begitu. Ya, nah jadi ini, jadi yang pertama itu, jadi kita harus membuat tanah serapan itu tetap ada, sehingga kemudian hujan itu terserap oleh lapisan tanah, begitu. Tapi itu juga nggak cukup, gitu ya, nggak cukup. Nah, hujannya juga harus dihentikan. Waya sama akli'i, gitu. Jadi wahai langit, nah ini diseru oleh Allah. Ya, jadi kata qala ayak lau qal'an, qala ayuk liu itu meninggalkan. Ya, jadi langit diperintahkan untuk tidak lagi menurunkan airnya itu. Nah ini, ya. Nah, jadi yang diperintah itu adalah langit di ayat ini. Jadi artinya di atas bumi kita itu ada ruangan yang merupakan tempat asal usul hujan, begitu. Dan pada waktu itu hujannya terus keluar dari situ. Nah kemudian diperintahkan oleh Allah, ya sama, ya akli, gitu. Wahai langit, mandeko. Nah gitu ya, hentikan, turunkan hujan. Jadi ya tempat itu, ruangan itu adalah langit, kata Quran, gitu loh, ya. Jadi dalilnya di surah Hud ayat 44 ini, ya. Jadi berdasarkan Hud 44 itu ada ketinggian di atas sana yang disebut langit, dan ruangan itu, tempat itu merupakan asal usul hujan yang telah membuat pada zaman Nabi Nuh itu banjir besar, begitu loh ya. Nah itu. Nah, jadi ini perintah ini kan pernah juga disampaikan oleh Allah, summa stawa ilas sama wa hiya dukhan faqala laha, ya. Kemudian dia bersemayam di atas langit, wa hiya dukhan, ketika dia masih berupa dukhan, asap atau kabut. Faqala, kemudian dia berkata, begitu ya, laha, padanya itu pada dukhan itu, walil ard, dan pada bumi itu, dia tau'an au karhan, datanglah padaku tau'an, dengan kepatuhan, au karhan. Karhan itu benci, ya. Makruh itu dibenci, berasal dari kata yang sama dengan karhan itu. Jadi dengan kondisi yang
patuh itu sukarela atau sing karung grundel. Jadi disuruh datang supaya teko. Nah, ono sing teko dengan sukarela, ono sing teko karung gremeng. Lah opo sih gitu kan ya. Nah, itu karahan. Ya. Dengan tidak suka begitu. Nah, ini diperintah kepada bumi dan ad-dukhan tadi. Ya. Ad-dukhan tadi itu adalah langit yang masih berupa, yang isinya itu masih berupa dukhan, kabut gitu ya. Nah, itu. Jadi diperintahkan. Nah, jadi tadi itu perintahnya pada langit. Nah, langit itu apa tadi? Perintah apa? Supaya dia menghentikan air yang turun. Itu. Jadi menghentikan awan penyebab air, begitu nggih. Nah, sekarang kalau begitu kita lihat ini ya di atas sana itu. Jadi ini nggih. Jadi air itu ya bisa dari laut, bisa dari danau, bisa dari sungai, bisa dari got ya yang kena panas itu mengalami pemuaian. Ya. Katakanlah sak Surabaya. Ya, sak Surabaya. No ITS saya yang namanya apa itu? Kolam. Ya, ada kolam 8. Ada kolam depannya fisika, ada kolam depannya mesin, ada kolam depannya teknik informatika, itu kemudian dari pagi sampai sore kena cahaya matahari dan itu menguap, gitu loh ya, itu menguap, itu baru sak lingkupan, sak upekan ITS yang ono gedung-gedungi, gitu kan, durung kali nih, itu ya. Jadi uap air yang itu amat sangat banyak gitu ya. Nah ini ya, belum lagi yang dari daun-daun itu. Nah, kemudian naik terus terkondensasi ya, dan terusnya lalu turunlah hujan. Nah, pertanyaannya awan itu no endi gitu kan ya. Awan itu no endi. Itu. Nah, Quran bahas iku gitu loh ya. Quran bahas iku. Ini ya, jadi ngaji pagi ini tuh ngaji sing bahas sing jarang dibahas ini. Padahal ayatnya ada ya, ayatnya ada. Nah, jadi mari kita lihat sekarang ya awan-awan itu. Ternyata ilmuwan ahli meteorologi itu sudah mendeskripsikan sing jenenge awan itu ono 10. Ya kata ilmuwan itu ono 10. Cakeh gitu ya. Padahal kita kalau ngeliat jenenge awan, awan bukan awan siang ya, maksudnya awan-awan itu ya bahasa Indonesia. Ini 8 diantaranya ya. Yang paling rendah itu cumulus, awan cumulus itu. Dan kemudian ada cumulus ya yang tingginya itu sekitar 450 meter. Ya, itu. Jadi awannya itu, kemudian ada yang awan cumulonimbus itu, awan yang ini, tapi kemudian dia bisa bergerak vertikal itu sampai 9 km. Ini. Ya. Nah, ini. Jadi ada stratus, stratocumulus ya, altostratus, altrocumulus, kemudian cirrumulus, cirrus, cirrostratus dan seterusnya, ada 10. Mari kita lihat satu persatu. Ya, nih. Biasanya kan kita abe nih terhadap awan ya. Nih. Awan cumulus itu. Nah, ini 450 meter sampai 900-an kira-kira gitu ya. Nah, itu uap air vertikal dan itu memanjang ke atas. Ya, memanjang ke atas. Itu. Ya. Nah. Jadi kena matahari kemudian ini berkilau. Ya. Berkilau. Dan yang menarik, jadi saya sendiri juga ketika di pesawat gitu ya, lalu menembus ini ternyata tidak pecah gitu loh, tidak ambyar gitu ya. Itu menariknya itu ya. Ini. Nah, jadi ini kemudian yang cumulonimbus ini, yang kalau ini udah datang, kita ngelihat ke atas itu ngeri-ngeri juga gitu ya. Ya. Itu.
Ngelihat itu, coba lihat pergerakannya ini. Nah ini ya, kumulus itu berlanjut menuju ke atas seperti kubah begitu ya, dan pergerakannya itu sangat-sangat cepat. Ini seperti mau menggulung gitu ya. Ini kalau kita cermati, kita jadi ciut nyali kita gitu. Nah itu, nah biasanya gelap ya, biasanya gelap. Biasanya kalau kita orang tua punya anak kecil itu biasanya kemudian panggil supaya masuk rumah, karena biasanya kemudian diikuti oleh petir begitu ya. Nah itu bermuatan listrik, makanya akan ada petir gitu ya. Petir dulu kan sudah pernah kita bahas gitu ya. Nah ini angin dan petir itu. Ini cumulonimbus, ini yang kedua tadi ya. Nah kemudian ini stratocumulus ya. Ini biasanya di pantai-pantai kita bisa melihat ini ya, pergerakan ini ya. Nah ini kalau kita di tanah lapang melihat kayak begini ya agak ngeri-ngeri juga gitu ya, karena kemudian itu tadi ya, jadi sangat dekat, bulat, menggumpal begitu ya, jadi keras tidak begitu ya, kayak uap tapi tidak mudah pecah begitu, seperti uap yang langsung biasa gampang ambiar, itu enggak, ternyata ikatannya cukup kuat begitu ya. Nah itu ada keteraturan, keabu-abuan ya. Nah ini kemudian stratus ini ya, kita lihat itu. Nah kita ini kan karena kita dekat pantai, kita bisa datang ke Kenjeran, bisa melihat pemandangan-pemandangan yang begini ya. Nah ini tipis melebar, ini ya, ini tipis gitu, sudah tidak ada lagi biru-biru di situ Nah kemudian putih ke abu-abuan ya, putih ke abu-abuan, yang jelas sudah gelap ya, sudah gelap di apa, di alam di sekitar kita sudah gelap, sudah tidak lagi cerah. Kita tahu bahwa akan segera turun hujan begitu. Nah ini nimbus stratus ya, ini makin ke atas ya, makin ke atas itu. Nah ini tebalnya tidak teratur, nah gelap ke abu-abuan. Nah maka ini akan terjadi hujan deras dan juga kadang-kadang diikuti oleh salju begitu ya, salju, es itu. Nah ini yang seperti wedus ya, kalau di negara-negara yang punya apa namanya itu kebun, bukan apa, padang rumput yang luas, kan biasanya banyak kambingnya gitu ya. Kambing kalau sudah berjejer ya kira-kira begini nih bulunya ya. Ini kalau kambing, ratusan ribuan kambing ya, seperti di Australia begitu, yang ada padang rumputnya, kemudian dipotret dari ketinggian, maka akan berbentuk seperti ini ya. Nah ini adalah altocumulus ya, itu. Nah putih keabu-abuan. Jadi ternyata langit kita itu kalau kita perhatikan, kita simak ya, itu ternyata bentuknya akan sangat variatif begitu. Nah kalau sudah seperti ini, itu biasanya kemudian diikuti oleh hujan yang sangat deras, dan tentu juga dengan petir yang menggelegar begitu ya. Nah ini altostratus ya. Kalau sudah altostratus itu pada ini juga masih menyebabkan hujan ya, sampai ketinggian 6.000 gitu. Nah ini jadi warnanya itu keabu-abuan begitu. Nah ini yang juga akan menyebabkan hujan. Ini biasanya di waktu petang begitu. Nah kalau yang ini Cirrus, ini di atas ketinggian 6.000 meter. Ini langitnya cerah ya, biru gitu ya, biru gitu. Jadi di bawah itu tampak cerah gitu. Nah ini Cirrus yang 6.000 sampai katakanlah 7.500 ya. Nah jadi yang ini tidak terjadi hujan. Kalaupun ada air turun dari ketinggian ini, itu tidak sampai di bumi sudah menguap kembali ya. Ini kalaupun turun tetesan air, itu akan segera menguap kembali, tidak sampai berbentuk hujan di muka bumi gitu. Nah jadi ini bentuknya
Nah, kemudian ini cirrostratus ya, yang ke-9 itu. Jadi warna birunya itu masih tampak, ini gedung-gedungnya ya. Ini jadi ini dipotret kemudian filmnya dipercepat ya. Ini sebenarnya lambat itu. Nah, itu. Nah, ini yang paling tinggi, cirrocumulus ya. Jadi awan-awan biru yang seolah-olah diisi oleh kapas putih ini pada ketinggian hingga 9.000 meter atau 9 kilo. Jadi 6.000 sampai 9.000 itu. Ini 3 jenis awan yang di atas ketinggian 6.000 ini yang tidak menyebabkan hujan ya, tapi 7 yang lain itu yang menyebabkan hujan. Nah, jadi ini ya seperti gerombolan ikan ya. Kok gerombolan ikan? Nah, ini memang kita perlu melihat ini. Jamaah pernah ini enggak ya melihat mungkin tayangan di TV yang di situ ada akuarium, tapi yang akuariumnya itu sebenarnya dari laut, sehingga kemudian ada ribuan ikan yang berkumpul gitu kan. Kalau ada ribuan ikan yang berkumpul itu kan bentuknya jadi bagus gitu ya, ada pola. Nah, ini sebenarnya maksudnya itu. Jadi gak cuma iwak siji loro, model iwak itu gak kelihatan kalau ikan 1 2, tapi yang jumlah ikannya banyak itu akan membentuk pola, begitu nggih. Nah, itu ya. Atau bahkan juga seperti gerombolan domba seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi ini tadi cumulus ya, yang bisa bergerak vertikal. Nah, kalau ini yang terjadi itu hujannya dahsyat luar biasa, juga dengan angin keras. Nah, ini jadi ini awan-awan sampai di sini ini adalah awan-awan yang memungkinkan terjadinya hujan. Ya, ini dari ketinggian sekitar 450 meter ya sampai 6.000 ini. Sampai 6.000. Ini kalau dari tingginya ya. Ini stratus tadi sampai 1.000 meter, kemudian stratocumulus 1 sampai 1,5 kilometer, ini sampai 2 kilometer ya. Ini 2 sampai 4 kilometer altur stratus, sedangkan altocumulus itu 4.000 sampai 6.000. Ini semua yang menghasilkan hujan. Ini yang tadi diseru oleh Allah, ya sama aqli'i, begitu. Wahai langit mandeko. Ya, ini. Jadi awan-awan ini supaya tidak lagi menurunkan hujan. Jadi itulah 2 syarat supaya banjir itu tidak terjadi. Pertama, ada resapan, dan kemudian hujannya juga dihentikan, begitu ya. Itu secara umum ya. Nah, sedangkan yang cirrostratus, cirrocumulus dan cirrus itu tinggian sampai 9 km. Kalaupun dia menghasilkan air yang jatuh, tapi belum sampai pada ketinggian pada permukaan bumi, air itu sudah menguap, sudah tidak berupa tetesan hujan. Nah, jadi itulah jamaah lapisan pertama setelah udara dari 450 meter hingga kira-kira 6.000 meter. Itu tempat hujan turun yang diseru oleh Allah supaya berhenti, dan Allah menyebut dan Allah memanggil bagian ini dengan ya sama langit. Jadi definisi langitnya itu dari Quran ya, saya ambilkan itu dari Quran, surat Hud ayat 44. Jadi dimulai dari ketinggian 450 meter sampai sekitar 6.000 meter gitu. Itu langit yang pertama, tempat awan asal usul hujan. Okay? Nah, langit keduanya apa? Ya, nanti ngaji berikutnya. Mudah-mudahan ya, ini menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap ayat yang ada di dalam Al-Quran, tapi selama ini jarang dibahas.
dibahas. Ya, karena ini kaitannya dengan ilmu alam. Jadi selain ngaji apa tadi? Ngaji teksnya, ya ngaji bahasa Arabnya, ya kudu ngaji ilmu alami. Ya. Apa sakjane sing nggarai udan niku kan gitu, ya. Memang Allah berkehendak, tapi kehendaknya itu melalui yang namanya sunatullah, hukum-hukum Allah yang berlaku di alam ciptaan ini. Nah, yang berlaku di alam ciptaan ini yang jarang dijelaskan. Padahal ayatnya ada 800. Dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ayat fikih itu hanya 160. Tapi ngaji kita selama ini isuk, sore, bengi, fikih. Itu. Dilalah uripe cak nganggo fikih. Nah, itu repot ya. Itu ya. Jadi kita seimbangkan karena al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Islam itu sempurna, Islam itu lengkap, dan Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, tapi pembahasannya kurang lengkap. Nah, jadi ngaji pagi ini itu melengkapi, yaitu kajian bab alamnya yang ayatnya ternyata 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Mudah-mudahan manfaat, menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran, tentu juga meningkatkan keimanan kita sehingga kemudian Allah mengangkat derajat kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.